Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alaika Hidayatullah, NIM B94219066. Nah, Saya Zumratus Solihah dengan nomor induk mahasiswa B04219037. Nama saya Alika Putri, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya berasal dari Sampang, Madura. pada kesempatan video singkat kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai manfaat saat kita mempelajari perilaku konsumen. Manfaat pada umumnya menurut saya yaitu kita dapat mempelajari dan memahami dari berbagai sisi melalui macam-macam strategi dari mulai perencanaan hingga pengambilan keputusan yang sebaiknya kita ambil, yang dimana kita langsung bisa melihatnya melalui kebutuhan konsumen itu sendiri. Dalam hal ini, kita sebagai produsen mampu memahami cara dari konsumen dalam bertingkah laku, bertindak, berpikir, serta yang terpenting, bagaimana konsumen ini mengambil suatu keputusan terhadap barang yang kita jual. Untuk apa? Untuk kita dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Kemudian selanjutnya, manfaat ini dapat memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen. Jadi sebuah produk yang kita miliki tentunya banyak dari para konsumen itu bervariasi atau beragam atau bermacam-macam. Konsumen itu berbeda-beda kebutuhannya serta keinginannya, mereka juga tidak akan sama. Nah, bagaimana sih cara menentukan perbedaan ini? Studi perilaku konsumen adalah jawabannya, mulai dari kesukaannya, diskonnya, serta bonusnya. Itu kita pelajari di perilaku konsumen ini. Jadi sejatinya dapat kita pelajari melalui perilaku konsumen, maka perilaku konsumen ini sangat bermanfaat bagi ilmu kehidupan kita. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat perilaku konsumen. Pertama, yaitu kita dapat memahami perilaku manusia secara umum. Yang kedua, perilaku konsumen mencerminkan kekuatan tawar-menawar. Dan yang ketiga, berkontribusi membentuk konsumen yang lebih efektif dalam pembelian. Selanjutnya, dan juga bermanfaat bagi pemerintah untuk membentuk kebijakan-kebijakan publik. Beberapa manfaat dalam mempelajari mata kuliah perilaku konsumen. Yang pertama, untuk menafsirkan beberapa resiko yang akan terjadi dalam suatu bisnis dan untuk membantu meminimalisir risiko tersebut. Yang kedua, dapat menentukan strategi marketing yang tepat dan meningkatkan pendapatan dalam suatu bisnis. Selanjutnya yaitu mengenai impian saya. Jadi sebetulnya impian saya ingin bermanfaat bagi orang lain, siapapun, melalui lapangan kerja yang saya buat, baik itu bisnis apapun yang Allah berikan kepada saya. Yang terpenting orang lain itu bisa mencari nafkah, mata pencaharian untuk keluarganya lewat titipan rezeki yang Allah berikan kepada saya. Dan mohon pada teman-teman, semoga kita sama-sama diberikan takdir yang baik untuk dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian potensi yang saya rasa miliki yaitu saya dapat mengatur sesuatu dengan berbagai cara, tidak melihat sesuatu dari berbagai sisi, tidak melihat sesuatu dari satu sisi saja, tapi bisa melihatnya dari beberapa sisi. Kemudian potensi yang menurut saya miliki yaitu saya dapat bekerja sama dengan tim. Mungkin itu potensi yang sepele, tapi menurut saya itu potensi yang jika dikembangkan itu dapat berdampak baik untuk diri saya sendiri. Kemudian impian saya yaitu tetap istiqomah dalam mencari ilmu, istiqomah dalam mengamalkan ilmu pada anak-anak,
bisa membuka les privat ngaji buat anak-anak, syukur-syukur bisa membuka TPQ sendiri di rumah. Impian saya adalah saya ingin lulus tepat waktu dan setelah lulus saya mendapatkan pekerjaan yang mapan. Tapi sebenarnya saya ini ingin membuka usaha baju atau fashion gitu dan mempunyai kos-kosan. Dan semoga saja ya teman-teman doakan yang terbaik, yang terpenting saya sudah berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Dan yang paling utama adalah impian saya adalah membahagiakan kedua orang tua saya dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Berbicara tentang potensi, dulu saya waktu SD berpotensi di seni tari. Dan dikarenakan saya SMP, SMA saya mondok dan udah tidak lanjut lagi dalam lingkup seni tari tersebut. Untuk saat ini, potensi yang saya miliki menurut saya adalah saya tipikal orang yang mudah akrab dengan orang baru. Kalau kata gaulnya itu friendly. Mungkin sifat friendly ini orang-orang beranggapan bahwa sifat tersebut adalah sifat hal yang sepele. Tetapi menurut saya, sifat yang saya miliki adalah sebuah potensi dalam diri saya. Dengan begitu, saya dapat berkomunikasi baik dengan orang baru dan dengan begitu saya juga dapat banyak relasi dari mereka. Kemudian mengenai idola saya dari dulu hingga saat ini masih tetap sama, yaitu idola saya adalah Nabi Muhammad SAW. Jika ditanya alasannya mengapa, karena sudah sangat jelas beliaulah manusia, bahkan makhluk satu-satunya yang sangat sempurna, baik dari segi sikap, sifat, dan perbuatan yang sangat terpuji. Nah, hebatnya dari Nabi Muhammad ini, beliau sudah memiliki jiwa pengusaha serta jiwa entrepreneur itu sejak dini, karena sudah membantu pamannya dalam menggembala kambing. Nah, dari situlah beliau awal mulanya sudah belajar tentang ilmu-ilmu perdagangan serta bagaimana melayani pembeli dengan cara yang baik. Tentu kita sudah tahu bagaimana akhlak beliau dari ramah serta sangat jujur, yang pembeli pun sangat senang ketika dilayani jual belinya oleh beliau. Dari situlah kita sudah sangat bisa mengidolakan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau memang panutan dari segala sisi kehidupan. Jadi termasuk perdagangan ini kita dapat mengidolakan beliau agar tidak lepas juga dari nilai-nilai keislaman yang sudah diajarkan oleh beliau sendiri, dan menjadi aktivitas jual beli ini akan berdampak kepada urusan akhirat, bukan urusan duniawi saja, seperti itu. Jadi saya sangat mengidolakan beliau. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan perbuatan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.